Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah thayyibah. Kejayaan ada di dalam mentaati perintah Allah untuk mendapatkan suatu manfaat langsung dari Allah Ta'ala. Harus memiliki keyakinan yang sempurna bahwa seluruh kejayaan baik di dunia maupun di akhirat tidak akan diperoleh kecuali dengan menjalankan perintah Allah sesuai dengan manhaj cara yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia hanya menyebut Allah. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan mengurangkan haknya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka?
Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Apa yang dari sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian hanya menunggu kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang membuat durhaka, atau sakit yang merusak, atau ketuanan yang melemahkan akal, atau ketuaan yang melemahkan akal, ingatan, atau kematian yang mengejutkan datang tiba-tiba, atau ajal atau dajjal si penjahat yang sedang bersembunyi, yang ditunggu-tunggu, atau hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." Hadis riwayat Tirmizi. Katanya ini hadis hasan gharib. Bab perintah agar bersegera melakukan amal kebaikan. Kefakiran, kemiskinan yang melalaikan, maksudnya karena kelaparan yang dideritanya sehingga membuatnya lalai untuk taat. Sakit yang merusak, yakni merusak amal agamanya karena malas yang ditimbulkan akibat penyakit yang dideritanya. Hadis ini bermaksud agar kita membuat persiapan untuk kehidupan akhirat dengan mengerjakan amal-amal soleh sebelum salah satu dari ketujuh keadaan itu datang. Jangan sampai salah satu dari halangan ini muncul dan manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang akan mengikuti orang mati pada saat penguburannya. Yang 2 akan kembali, dan yang tinggal tetap ikut bersamanya. Hanya 1 dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tetapi keluarga dan hartanya akan kembali. Sedangkan yang tetap tinggal atau ikut bersamanya
adalah amalnya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ammar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Dalam khutbahnya itu beliau bersabda, "Perhatikanlah baik-baik, dunia dan yang ada padanya adalah barang keperluan sekarang, karena itu ia dimakan oleh semua orang, baik orang yang jahat." Dulangi, diriwayatkan dari Ammar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Dalam khutbahnya itu beliau bersabda, "Perhatikanlah baik-baik, dunia dan yang ada padanya adalah barang keperluan sekarang. Karena itu ia dimakan oleh semua orang, baik orang yang taat maupun orang yang durhaka. Dan sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang akan datang. Dan sebenarnya yang ditetapkan oleh Maharaja yang Maha Kuasa. Ingatlah, sesungguhnya segala kebaikan dengan segala keanekaragamannya berada dalam jannah. Ingatlah bahwa sesungguhnya segala kejahatan dengan segala keanekaragamannya berada dalam neraka. Ingatlah dan ketahuilah bahwa kalian senantiasa berada dalam pengawasan Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian kelak akan dihadapkan kepada amal-amal kalian. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarrah, pasti ia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, pasti ia akan melihatnya juga. Musnad Syafi'i. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang masuk Islam dan baik keislamannya, mengamalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mengampuni semua kesalahannya yang telah lalu. Dan setelah itu Allah akan memberi balasan satu amal kebaikan, pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sedangkan satu amal keburukan dibalas dengan sebanding tidak dilipat gandakan. Bahkan boleh jadi Allah membebaskannya." Hadis riwayat Bukhari, bab bagusnya keislaman seseorang. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan solat, membayar zakat, syaum pada bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menjalankannya." Hadis riwayat Muslim. Kutipan hadis-hadis yang panjang, bab penjelasan tentang iman dan Islam. Hadis nomor 93. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan solat, membayar zakat, melaksanakan syaum pada bulan Ramadan,
puasa pada bulan Ramadan. Syaum, puasa pada bulan Ramadan. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mengucapkan salam kepada keluargamu. Barang siapa mengurangi salah satu dari semuanya, itu berarti telah meninggalkan satu bagian dari Islam. Dan barang siapa meninggalkan semuanya, maka ia telah membelakangi keluarga dari Islam. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Muttara. Dan katanya hadis ini seperti yang pertama. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam mempunyai 8 bagian penting. Islam adalah 1 bagian, solat adalah 1 bagian, zakat adalah 1 bagian, haji ke Baitullah adalah 1 bagian, syaum puasa pada bulan Ramadan adalah 1 bagian, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah 1 bagian, mencegah dari yang munkar adalah 1 bagian, dan berjihad di jalan Allah adalah 1 bagian. Dan sungguh merugi orang yang tidak mempunyai 1 bagian pun dalam Islam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Yazid bin Adha. Menurut Ahmad dan yang lainnya, ia adalah siqat. Namun menurut jamaah pada ulama, ia adalah dhaif. Majma'uz Zawaid Al-Bazzar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah berserah diri kepada Allah dan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat dan membayar zakat, haji. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca dan yang mana kita baca, kita dengar, kita niat amal dan sampaikan insyaallah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.